Saya ada ide. Idenya seperti apa? Gini, kamu beli propertinya yang mau dipakai oleh franchisee, terus kamu tawarin franchise-nya sekaligus dengan lokasinya. Kan kamu udah ngerti lokasi yang bagus seperti apa. Kamu tawarinnya sekalian, jadi orangnya juga nggak usah pusing nyari lokasi buat restorannya. Sudah sesuai dengan yang kamu harapin. Terus, kamu pinjem bank untuk beli properti itu, untuk bangun, kemudian kamu sewakan ke franchisee itu. Franchisee-nya bayar sewa, sewanya kamu pakai buat nyicil ke bank. Lama-lama, cicilan bisa terbayar sendiri, kamu nggak pusing. Akhirnya nanti cash flow-nya bisa banyak. Nah, ini kita mulai bahas nih tentang properti. Cara intinya seperti itu. Familiar ya. Kayaknya pernah dengar cara ini. Ini kayaknya nggak beda jauh sama cara komodo ya. Kerja ogah, mengangsur ogah, DP juga ogah ya kan. Caranya gimana? Properti harus bisa membayar angsurannya dia sendiri. Makanya dari dulu saya tuh senang sekali baca-baca tentang McDonald's. Kenapa? Karena saya melihat konsepnya itu ya benar, memang harusnya seperti itu. Itu yang saya copy. Persis apa yang saya lakukan sekarang, persis seperti itu. Nah, akhirnya Harry menyetujui ide, si Roy Kroc menyetujui ide itu. Kemudian dia merekrut Harry masuk ke perusahaan McDonald's franchise-nya ini, dan dia jadi direktur. Dan cara itu dipakai. Nah, kurang lebih prinsip kerjanya gini loh, teman-teman. Kurang lebih prinsip kerjanya. Jadi si Roy Kroc itu sudah ngerti setelah membuka banyak outlet, dia tuh ngerti titik mana yang bagus, titik mana yang jelek. Contoh, dia tuh maunya itu di perempatan. Dia bilang, di perempatan, kalau bisa kiri kanannya jalan, jadi kotak jalan semua. Itu ideal. Luas sekitar 4.500 sampai 5.000 meter di dekat perempatan. Kemudian, luas bangunan buat restonya kira-kira 400-500 meter. Sisanya buat parkiran. Dia sudah ada gambaran, kira-kira seperti itu. Nah, makanya dia terus kemudian beli lokasinya ini. Kan masih murah awalnya, tadinya nggak kepake, sepi tempatnya. Karena belum ada McDonald's, sepi. Nah, begitu dia beli, kemudian jadi rame, harganya jadi mahal. Nah, makanya ketika dia mau menyewakan, dia bisa dapat kenaikan harga. Bukan tempat yang sepi yang dia sewakan. Tempat yang kemungkinan besar rame karena ada McDonald's. Jadi orang-orang merasa ya harganya pantas, harga segitu. Karena jadi tempatnya jadi rame, udah bukan sepi lagi. Saya pernah ngalamin seperti ini juga. Saya pernah beli properti, itu 2,5 juta per meter. Terus saya bangun Indomaret. Begitu selesai, setahun kemudian, sebelahnya naik, mintanya berapa? 6,5 juta. Ternyata daerah kalau jadi rame, itu propertinya jadi tambah mahal. Kenapa? Karena orang rame-rame pengen ke situ, pengen mendekati keramaian. Oke, balik lagi ke McDonald's. Konsepnya McDonald's seperti itu ya, jadi sewanya agak mahal. Tidak semua dia beli. Akhirnya nanti juga ada yang dia sewa, terus disewakan lagi. Itu juga ada. Dia ngambil margin dari sewa. Itu ada, tapi sebagian besar, separuh lebih lah ya. Itu dia beli, kemudian dia sewakan. Belinya dengan kredit jangka panjang, bunganya fix, kemudian dia sewakan ke franchisee. Franchise sendiri, teman-teman, kurang lebih ya, kalau teman-teman mau franchise McDonald's di Amerika sana, kira-kira $45.000. Berarti, ya, nggak mahal ya. Sekitar 500-600 jutaan franchise fee-nya. Kemudian ada biaya di muka.
dibayar di muka, itu kira-kira 1 juta sampai 2 juta dolar. Itu yang mahal. 200, berarti kan 13 sampai 26 miliar itu untuk renov, untuk segala macam peralatan. Itu dari situ. Nah, kemudian harus bayar royalti dan sewa sudah disediakan. Nah, apa keuntungan McDonald's dengan cara ini yang dilakukan oleh Roy Kroc? Satu, franchisee tidak pusing, teman-teman. Karena tempatnya sudah disediakan. Franchisee nggak perlu pusing-pusing cari lokasi, lokasinya sudah ada. Daripada franchisee cari lokasi malah nemunya nggak bener, disuruh ke perempatan, dapatnya geser 3 rumah. Jadi malah nggak dapat perempatan. Ya kan? Disuruh cari yang 5.000 meter, ntar dapatnya malah 1 kali 5.000 panjang gitu, ya kan? Pokoknya nggak sesuai lah. Nah, makanya si franchisee McDonald's seneng karena tempatnya sudah ada, mereka tinggal invest, gampang, nggak ribet. Kedua, Roy Kroc keuntungannya dia bisa beli tanah yang murah, relatif lebih murah sebelum rame, ya kan. Dia bisa beli dengan harga murah, dengan cicilan ke bank, makanya cicilannya sudah fix. Kemudian dia bisa sewakan dengan nilai sewa yang lebih mahal. Sehingga angsurannya bisa ketutup. Pak, yang beli, masa iya mau seperti itu? Yang beli franchise, masa iya mau seperti itu? Mau, karena tingkat keberhasilan McDonald's itu tinggi. Mereknya kuat, prosedurnya jelas. Bahkan untuk prosedur ini, McDonald's punya namanya Hamburger University. Jadi franchisee ini dilatih di Hamburger University itu. Jadi kalau jadi franchisee Indomaret kan enak. Ini franchisee-nya McDonald's ada Hamburger University-nya. Suruh belajar dulu caranya bersihin WC itu seperti apa. Nah, jadi keuntungannya Roy Kroc menyewakan ke franchisee dan franchisee mau itu karena ya tadi karena mereknya kuat, penjualannya bagus, profitnya jelas. Profitnya McDonald's bagus. Itu adalah salah satu saham yang disebut saham bangsawan. Istilahnya kalau di Amerika, di bursa New York itu dianggap bangsawan. Saham bangsawan. Kalau punya saham McDonald's, itu pasti orang hebat. Kenapa? Karena saham McDonald's ini rajin membagikan dividen. Rutin. Karena perusahaannya solid, keuangannya kuat, dia rajin bagi dividen. Nah, untuk franchisee juga sama. Franchisee itu merasa puas karena prosedurnya bagus, sistemnya jelas, mereknya kuat, profitnya oke. Pokoknya semuanya jos. Makanya orang mau, walaupun sistemnya dibilang lebih mahal daripada franchise-franchise lain. Kurang lebih McDonald's itu bisa total biaya yang dikeluarkan franchisee itu bisa hampir 2 kali lipat daripada ngambil franchise lain. Karena ada royalti dan sewa. Jadi hampir 2 kali lipat. Bahkan bisa lebih. Tapi orang-orang tetap berebut. Ya, jadi Roy Kroc ketika menyewakan tadi untungnya ada 3. Dia dapat 3. 1 royalti. Tetap dapat. Walaupun 50-50 ya sama McDonald's bersaudara. Kedua, dia dapat sewa. Karena tanahnya dia. Yang ketiga, tanahnya jadi naik. Karena jadi McDonald's rame, tanahnya harganya jadi mahal. Itu keuntungannya McDonald's. Income-nya. Nah, selain nomor 1, franchisee tidak pusing cari lokasi. Kedua, Roy Kroc dapat uang banyak dari situ. Apalagi keuntungan Roy Kroc dengan sistem ini. Keuangan atau income perusahaan jadi pasti. Kalau tadinya cuma mengandalkan royalti yang naik turun. Kalau restorannya rame, dia naik. Profitnya kalau sepi, turun. Sekarang enggak, ada sewa. Sewa kan pasti, bayarnya pasti. Income dari sewa pasti. Mau naik turun, bayar sewa pasti. Sehingga keuangannya Roy Kroc menjadi kuat. Keempat, dengan kenaikan harga tanah, itu bisa menjadi modal untuk ekspansi Roy Kroc ini. Tadinya kekurangan uang, sekarang uangnya berlebih. Kalau kurang uang, tinggal minta tambah pinjaman,
Selesai. Harga propertinya mahal-mahal sekarang. Oke, berikutnya 5, ini meningkatkan posisi tawar si Roy Kroc ke McDonald's bersaudara. Kamu jangan macam-macam tendang saya loh ya. Saya jangan kamu tendang seenaknya loh ya. Saya memang agen penjualan franchise. Tapi propertinya franchisee kamu itu punya saya loh. Mereka nyewa ke saya loh. Jadi ini meningkatkan posisi tawar Roy Kroc ke Richard dan Maurice McDonald's. Keenam, keuntungannya si Roy Kroc adalah dengan sistem beli dan atau menyewakan properti ini, sistem perpajakan di Amerika ini menguntungkan sistem ini. Kenapa? Karena biaya pembelian properti dan pembangunannya itu bisa didepresiasikan sebagai pengurang pajak. Jadi banyak keuntungannya. Makanya McDonald's termasuk perusahaan yang luar biasa solid. Tahun 90 sekian, itu 97 atau 98 ya. Warren Buffett, investor paling hebat sedunia, itu juga memiliki saham dari McDonald's. Restoran McDonald's ini dia juga memiliki sahamnya. Dan Warren Buffett ini termasuk pelanggan setia dari McDonald's. Hampir setiap pagi, dia itu sebelum ke kantornya di Omaha sana, dia selalu mampir ke McDonald's. Orang kaya banget, tapi masih mampir setiap pagi beli burger. Ya antara 2,5 sampai $3, tergantung moodnya dia pengen beli apa. $3 itu kan sekitar 50.000 ya. Orang terkaya di dunia makannya sarapan cuma 50.000. Luar biasa. Dengan cara ini teman-teman, hari ini 85% outlet McDonald's adalah franchise. Dan kalau teman-teman lihat laporan keuangannya McDonald's, pendapatan terbesar McDonald's itu bukan dari royalti. Pendapatan terbesar adalah dari sewa. 64% pendapatan perusahaan McDonald's ini dari sewa. Royalti hanya 35%, separuh. Dan yang lain-lain 1%. 1% itu kayak yang tadi $45.000 itu loh, yang uang initial fee pertama kali. Itu cuma kecil sekali. Dan hari ini McDonald's adalah perusahaan nomor 5 terbesar di dunia untuk perusahaan properti atau perusahaan real estate. Aset terbesar nomor 5 di dunia. Bukan restoran loh. Restoran McDonald's mungkin nomor 2 ya, kalah sama Subway ya, dari jumlah outlet ya. Tapi kalau dari sisi aset propertinya, McDonald's tidak bersaing dengan restoran-restoran. Sudah bersaingnya sama perusahaan-perusahaan properti. Dan dia nomor 5 terbesar di dunia. Asetnya kurang lebih sekitar 39 miliar dolar. Atau sekitar 550 triliun asetnya dia, propertinya. 550 triliun. Rinciannya kurang lebih ya, ini senangnya ngitungin duitnya orang. Nggak apa-apa, kita jadi ada gambaran kekuatannya itu. Siapa tahu ini menginspirasi teman-teman untuk menduplikasi bisnis dengan properti, dijadikan satu. Nah itu bisa juga dicontoh, yang bagus kan dicontoh. Tanah, jadi ini berdasar laporan keuangan McDonald's tanggal 31 Desember 2019. Tanah, asetnya McDonald's, itu 6 miliar dolar. Dari tadi 39 miliar dolar properti, 6 itu tanah. 6 miliar dolar. Berarti 70-80 triliun. Punya tanah 70-80 triliun. Kemudian bangunan dan peralatan di atas tanah sendiri. Bangunan dan perbaikannya di atas tanah sendiri itu 17 miliar dolar. Kalau miliar rupiah masih kepikir ya. Ini miliar dolar lagi. Jadi 10.000 kali, 13.000 kali. Bangunan di atas tanah sewa. Nah ini membuktikan bahwa McDonald's punya sewa juga. Yang dia sewa terus sewain lagi, diambil untung. Bangunan di atas tanah sewa 12,6 miliar dolar. Peralatan
3 miliar dolar, lain-lain setengah miliar dolar. Luar biasa, ini perusahaan yang luar biasa sekali. Menginspirasi saya, ya ini yang saya lakukan teman-teman. Cuman di Indonesia, saya melakukan dengan Indomaret. Karena saya lihat solid, sistemnya jelas, bisnisnya oke, kuat, ya profit cukup-cukup lah. Saya nggak ngomong profit Indomaret gede banget gitu, enggak. Cukup-cukup lah. Yang penting cukup ya toh. Cukup untuk bayar angsuran, cukup untuk jalan-jalan. Enggak sih, cukup untuk beli mobil, enggak, mobil saya itu enggak ganti-ganti dari 2011 sampai sekarang enggak ganti. Cukup-cukup lah pokoknya. Nah, akhir dari cerita bisnis Roy Kroc tadi, teman-teman bisa nonton juga di film The Founders. Itu akhirnya McDonald's bersaudara dengan Roy Kroc sebenarnya bersih tegang. Nggak cocok, mereka nggak cocok. McDonald's merasa nggak terima. Karena Roy Kroc memasang menu, di bawah menu itu ada iklan, iklannya Coca-Cola atau iklannya apa, di bawahnya itu menu, terus dia ngambil uangnya itu. Karena dia kan butuh uang sekali, sehingga menu-menu di bawahnya ada iklan, itu nggak boleh. Dan itu jadi berantem. Terus kemudian McDonald's bersaudara juga ngerti bahwa tanah-tanah franchisee itu tanah-tanahnya Roy Kroc semua, disewain. McDonald's bersaudara tambah marah lagi, bahkan Roy Kroc bikin PT, perusahaan Franchise Realty. Jadi perusahaan real estate yang khusus ngurusi franchise. Dan juga McDonald's bersaudara nggak suka juga ketika Roy Kroc memakai susu instan, milkshake instan untuk milkshake-nya. Karena menurut dia tidak standar. Kalau menurut Roy Kroc, kita dengerin dari dua sisi kan. Itu menghemat listrik, jadi nggak perlu susu murni yang harus didinginkan, ngabis-ngabisin listrik. Ini pakai instan aja, sobek langsung jadi milkshake. Nah, si McDonald's bersaudara nggak setuju, tapi si Roy Kroc memakai itu. Jadi mereka tambah lama tambah panas, sampai akhirnya puncak dari keributan mereka ketika McDonald's bersaudara tahu bahwa Roy Kroc membuat perusahaan namanya McDonald's Corporation. Akhirnya mereka pisah. Roy Kroc membeli semua sahamnya McDonald's bersaudara itu senilai 1,3 juta dolar. 1,3 juta dolar ini harga uang sekarang mungkin sekitar 20 juta dolar lah ya. Jadi sekitar 300 miliar. Ya kalau teman-teman lihat, wah 300 miliar ya kecil toh Pak kalau McDonald's sedunia. Ini tahun 50-an bos, masih zaman dulu. Ya nilainya cukup besar lah waktu itu. Sehingga akhirnya Roy Kroc bebas untuk mengembangkan bisnis McDonald's ini. Hari ini McDonald's menyediakan makanan untuk 1% penduduk dunia. Jadi kalau ada 100 orang, 1 orang makan dari McDonald's. Luar biasa. Data 2020 akhir, berdasar data tahun 2020 akhir, di Amerika setiap 23.000 penduduk ada 1 restoran McDonald's. 23.000 penduduk ada McDonald's 1. Kalau di Singapura 41.000 penduduk ada 1 McDonald's. Kalau di Malaysia mirip Indonesia ya, sekitar 100.000. Setiap 100.000 penduduk kurang lebih ada 1 McDonald's. Indonesia 1,5 juta penduduk, 1 McDonald's. Jadi masih ada kesempatan buka McDonald's nih, teman-teman yang mau buka lapor ke Sosro. Kelihatannya yang di Indonesia yang pegang Sosro soalnya franchise-nya. Sebenarnya saya pengen nyisipin ini. Kalau Indomaret, angka saya kurang lebih 4.000 penduduk, 1 Indomaret. Angka saya ya. Jadi kalau saya survei itu saya biasa ngelihat 1.000 kepala keluarga, itu berarti bisa dibuka 1 minimarket. Oke teman-teman, jangan lupa, ini cerita ini saya sharing, saya kumpulkan dari film The Founders. Teman-teman bisa tonton, saya sangat rekomen. Kedua, sumber-sumber termasuk dari Wikipedia, saya juga nyomot dari situ juga. Dari Google, saya juga nyomot. Dari YouTube, itu juga saya satukan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dalam bisnis maupun dalam investasi
real estate. Oke teman-teman, thank you atas perhatiannya, atas kesempatan saya sharing. Mudah-mudahan teman-teman sukses semua, super semua, luar biasa semua. Salam sehat selalu, salam passive income property.